Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Nak? Sebenarnya saya merasa kurang baik Pak. Kalau Bapak tidak salah, kamu Cika kan anak IPA 1 dulu yang terkenal pintar. Iya benar Pak. Ternyata Bapak masih ingat saya ya. Iyalah, masa Bapak lupa sama anak murid sendiri? Apalagi kan kamu dulu terkenal pintar apa dan sering jadi bahan obrolan guru-guru. Ah Bapak biasa aja. Oh ya, tadi kan Cika mengatakan bahwa Cika itu kurang baik. Memangnya kurang baik kenapa, Nak? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya Pak. Sebenarnya saya ingin menceritakan, tapi saya bingung harus bercerita dari mana. Seperti itu ya. Sebelum kita bercerita lebih jauh, apakah Cika pernah melakukan konseling sebelumnya? Tidak Pak, belum pernah. Nah, baiklah. Di sini Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sih apa sih itu proses konseling. Nah, proses konseling adalah suatu layanan secara profesional dalam bentuk tatap muka untuk membantu konseli yang mengalami permasalahan. Nah, di dalam proses konseling ini terdapat asas-asas yang harus dipatuhi, seperti yang pertama itu asas kerahasiaan. Nah, di sini Cika tidak perlu khawatir untuk terbuka dan menceritakan permasalahan Cika kepada Bapak, karena yang tahu permasalahan ini hanya si konselor dan konselor. Dan jika ada yang harus tahu mengenai masalah ini, pastinya harus ada persetujuan dari Cika. Jadi, Nak Cika tidak perlu khawatir. Itu adalah asas kesukarelaan. Jadi, jika di sini harus sukarela menceritakan permasalahan kepada Bapak tanpa ada tekanan dan paksaan. Nah, yang ketiga itu asas keterbukaan. Di sini Cika sebagai konseli secara terbuka menceritakan semua permasalahan Cika kepada Bapak tanpa ada yang ditutupi dan masih banyak lagi asas-asas konseling lainnya. Nah, proses konseling ini kita batasi waktu sekitar 45 sampai 60 menit dan hal penting lainnya yang harus Cika ketahui bahwa dalam hasil konseling ini konselilah yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan guna menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini Bapak hanya sebagai konselor, sekedar hanya membantu dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Nak Cika. Oh iya Pak, jadi seperti itu ya. Sekarang saya sudah paham Pak. Alhamdulillah jika Cika sudah paham. Jadi sekarang Cika bisa menceritakan masalah yang sedang Cika hadapi saat ini. Sebenarnya begini Pak, saya punya masalah dengan pacar saya Pak. Oh, seperti itu ya. Bapak sangat memahami permasalahan yang dihadapi Cika. Jadi di sini Cika memiliki permasalahan dengan pacar ya. Seperti itu ya, Cika. Iya Pak, betul. Oke. Cika bisa menceritakan masalah yang Cika hadapi tentang pacar Cika tersebut. Ya Pak, bisa. Baik Pak, kami sudah berpacaran selama 1 bulan, tapi seiring berjalannya waktu, pacar saya menjadi sangat dominan dan posesif. Seperti itu ya. Bapak mulai paham. Lalu bagaimana selanjutnya? Ia sangat berubah, bahkan berlaku kasar kepada saya, Pak, baik secara fisik dan verbal. Hidup saya seperti hancur dan saya merasa sangat kehilangan sosok yang begitu berat dengan sosok dia yang dahulu. Saya merasa sakit hati dan kecewa. Dia laki-laki yang sangat berbeda dengan apa yang sangat saya harapkan dan saya inginkan. Ternyata semuanya palsu. Kenapa hidup ini sangat berat buat saya, Pak? Jadi Cika mengatakan hidup terasa sangat berat. Bisa Cika jelaskan maksud perkataan Cika tersebut?
Maksud saya begini, Pak. Saya merasa masalah ini sangat berat buat saya, sehingga saya ingin menyendiri dan saya rasa saya menjadi pendiam. Saya beranggapan hidup saya sudah hancur karena kehilangan sosok seperti dia yang dahulu yang dapat membahagiakan saya, dan saya bahkan berniat mengakhiri hidup saya dan tidak bercerita tentang hal ini kepada siapapun selain Bapak. Oh, baiklah. Lalu apa yang Cika inginkan dalam proses konseling ini? Saya ingin menyelesaikan masalah ini, Pak. Apakah salah jika saya tidak dapat menemukan kebahagiaan pada dirinya? Baiklah, dalam masalah ini yang sedang Cika hadapi, Bapak akan bantu dengan teknik restrukturisasi kognitif karena nampaknya Cika salah berpikir negatif. Apakah Nak Cika tahu apa itu restrukturisasi kognitif? Tidak tahu, Pak. Oke, baik, Bapak akan jelaskan. Nah, restrukturisasi kognitif itu adalah jika belajar mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. Contohnya, jika yang selalu berpikir negatif merasa tidak dapat bahagia tanpa ada dirinya. Nah, pikiran tersebut harus diubah karena kebahagiaan itu bisa muncul di mana saja, seperti teman, sahabat, dan keluarga. Oh, jadi seperti itu ya, Pak. Strategi restrukturisasi kognitif. Iya, Pak. Saya bingung dengan pemikiran saya yang selalu berpikir negatif seperti ini, Pak. Ya, jika dalam proses konseling ini Bapak akan mempergunakan strategi ini untuk membantu menyelesaikan masalah. Apakah Nak Cika setuju? Iya, Pak. Saya setuju. Bapak mau menanyakan, apakah menurut Cika bahagia itu hanya dengan pacar? Kalau menurut saya Pak, tidak. Kira-kira menurut Cika, apa yang membedakan kebahagiaan yang diberikan pacar dengan sahabat dan keluarga? Ya, tentu beda lah Pak. Nah, seperti kebahagiaan dari pacar itu sesaat karena hanya bersifat sementara. Toh endingnya bisa putus. Sementara kebahagiaan dari keluarga, teman, bahkan sahabat bisa bersifat lebih lama karena mereka selalu ada di tiap suka dan duka. Begitu. Sekarang yang perlu Cika ketahui bahwa selalu bersyukur dengan apa yang sudah terjadi pada hidup kita. Karena hidup dapat memberikan arti dan hikmah di balik kejadian atau peristiwa itu semua. Dan kebahagiaan itu dapat muncul di mana dan kapan saja. Iya Pak, saya sadar bahwa saya ini saya bisa hidup bahagia tanpa dia. Saya terlalu berpikir negatif. Coba pikirkan jika Cika tetap terpuruk dalam masalah ini dan selalu berpikir negatif thinking, apakah Cika bisa menjadi orang yang lebih baik lagi? Tentu tidak Pak, saya harus berusaha, saya harus berubah. Perubahan seperti apa? Bisa Cika jelaskan? Saya harus berusaha untuk bangkit, lalu mencari kebahagiaan saya dan menjadi lebih baik, serta kembali menjadi sosok Cika yang mereka kenal dengan keceriaan dan keramahannya Pak. Alhamdulillah kalau Cika bisa mau berubah dan mau menjadi orang yang lebih baik lagi. Bapak akan selalu mendukung Cika. Tetapi apakah Cika tidak menyesal dengan keputusan yang Cika ambil? Tidak Pak, saya tidak pernah menyesal. Saya sadar harus berubah Pak. Bagus sekali Cika. Jika Cika sudah menemukan pikiran positif dari hidup Cika, lalu mulailah untuk berkomunikasi lagi dengan teman-teman yang khususnya sahabat dan keluarga Cika. Cika bisa? Ya Pak, saya yakin bisa. Bagaimana perasaan Cika saat ini? Saya merasa lebih lega Pak, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan. Berkat bantuan Bapak, saya ucapkan sangat terima kasih Pak. Iya, sama-sama.
Baik, kalau begitu nampaknya kita sudah berbincang-bincang sekitar 10 menit. Bagaimana jika pertemuan ini diakhiri saja dulu? Iya Pak, terima kasih. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama, Cika. Silahkan. Waalaikumsalam.